Dewa Obat Terkuat, Bab 361. Ini jelas bukan keluarga Lin. Chen Gang menggelengkan kepalanya. Keluarga Lin sudah lama pergi. Dikabarkan bahwa seluruh keluarga Lin terbunuh malam itu, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Saat itu, keluarga Lin bisa dikatakan sebagai pemimpin di antara keluarga terkaya di utara, namun bisa hancur dalam semalam, yang membuat Chen Gang selalu menyimpan rasa kagum. Ada terlalu banyak orang berkuasa di dunia ini, dan tidak semua manusia seperti mereka dapat melihatnya. Meski statusnya di industri hiburan tidak rendah, kekayaan keluarganya berada di luar jangkauan orang biasa dalam beberapa kehidupan. Namun keluarga Lin pun bisa menghilang dalam semalam, apalagi dia. Sobat, persaingan dalam hidup ini bukanlah tinggi badan, tapi panjang umur. Chen Gang menarik napas dalam-dalam dan menatap putranya. Melihat dia masih terlihat sedih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika Tuan Lin datang, Anda akan bertanggung jawab untuk menerimanya. Chen Fan menjadi pucat karena ketakutan. Biarkan dia menerima Lin Yi dan bertemu langsung dengan Lin Yi. Dia merasa kakinya gemetar. Ayah, apakah kamu lupa bahwa aku telah menyinggung perasaannya? Dia tidak melihatku, mungkin dia lupa, aku ingin muncul di hadapannya, jika dia memikirkannya, dia ingin membunuhku. Chen Fan tersenyum pahit. Dalam pandangannya saat ini, Lin Yi tidak berbeda dengan Raja Iblis. Mereka yang menyinggung Lin Yi semuanya sudah mati, dan bahkan keluarga mereka hancur. Apa gunanya kamu? Chen Gang berkata dengan marah, sudah kubilang padamu bahwa orang besar seperti Tuan Lin tidak tertarik berdebat dengan karakter kecil sepertimu. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama mati. Orang-orang besar itu, yang sangat tinggi di atas yang lain, tidak akan merendahkan orang lain. Menghadapi karakter kecil seperti Chen Fan hanya akan menjatuhkan mereka. Justru karena kamu melakukan kesalahan maka kamu harus menebusnya, mengerti? Cara terbaik adalah membiarkan Tuan Lin melihat ketulusanmu dan melihatmu mengubah caramu. Chen Gang tidak banyak bicara, oke, sudah beres. Anda harus menganggapnya serius. Jika Anda masih tidak bisa melakukannya, Tuan Lin ingin Anda mati, dan Anda pantas mendapatkannya. Chen Gang tidak punya pilihan lain untuk putranya. Menggunakan metode ini untuk memaksanya menjadi dewasa dan berkembang adalah satu-satunya pilihan. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan mati, dan bahkan mungkin membawa masalah bagi keluarga Chen. Chen Fan tidak punya pilihan selain berani mengatakan apapun ketika melihat sikap tegas Chen Gang. Pesawat Lin Yi segera tiba, dan Chen Fan segera berangkat ke bandara untuk menjemputnya. Setelah menunggu di luar bandara beberapa saat, dia melihat Lin Yi dan Liu Feifan berjalan keluar dan melambai dengan cepat. Tuan Lin, sebelah sini, sebelah sini. Lin Yi berjalan mendekat dan menatap Chen Fan. Chen Fan membungkuk sedikit, dengan cibiran di wajahnya, dan merasa sedikit malu. Apakah kamu datang untuk menjemputnya? Ayahku tidak bisa keluar, jadi dia memintaku untuk meminta maaf padanya. Jika Tuan Lin membutuhkan sesuatu dari keluarga Chen kita, kamu bisa memberitahuku. Aku pasti akan memuaskan Tuan Lin. Chen Fan berkata dengan hormat. Lin Yi tidak berkata apa-apa, langsung masuk ke mobil dan meninggalkan bandara. Chen Fan mengirim mereka berdua ke hotel yang telah mereka pesan. Mereka membuat teh dan mengatur makanan. Cuma bercanda, ini tentang hidupmu sendiri. Lin Yi di depannya terlihat sangat damai, seperti orang yang lewat. Jika dia tidak melihat skill Lin Yi, Chen Fan tidak akan bisa membayangkan bahwa orang di depannya ini adalah keberadaan yang menakutkan. Tuan Lin, saya punya kartu VIP untuk mandi di sini. Ini adalah tempat paling mewah di Shanghai. Tuan Lin lelah karena perjalanan dan bisa pergi ke sana dan bersantai. Chen Fan mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkan tangannya dengan hormat di atas meja. Lin bahkan tidak melihatnya, dia meletakkan cangkir teh dan menatap Chen Fan. Warnanya membuat Chen Fan merasa tidak nyaman. Aku ingat kamu bilang kamu ingin membunuhku. Berdebar, Chen Fan sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan dia langsung berlutut. Tenggorokannya kering dan dia sangat gugup sehingga dia tidak dapat berbicara dengan tidak jelas. Tidak, Tuan Lin salah paham, beraninya saya. Tuan Lin, saya bodoh pada saat itu. Saya memiliki penglihatan tetapi tidak dapat melihat pegunungan. Saya tidak masalah jika kamu memilikinya. Lin Yi melambaikan tangannya, lagi pula kamu tidak bisa membunuhku, aku tidak akan menganggapnya serius. Benar, aku punya sesuatu yang aku ingin kamu membantuku. Di mana saya bisa meminta seseorang untuk berlutut dan kemudian meminta bantuan orang lain. Tapi Chen Fan tidak berani berkata apa-apa. Dia berlutut di sana dan mengangkat kepalanya, apapun yang Tuan Lin ingin saya lakukan, tolong tanyakan saja kepada saya. Tuan Lin, bolehkah saya berdiri? Bisakah kamu bangun? Jika tidak, berlututlah dulu. Lin Yi mengangguk dan meminta Liu Feifan mengeluarkan tas informasi dan menyerahkannya kepada Chen Fan.
Aku membutuhkan sutradara ini, tapi orang ini tampaknya menjadi kutu buku akhir-akhir ini. Tolong bantu aku menemukannya. Chen Fan mengambil informasinya dan melihatnya, dan dia segera mengenali orang ini. Dia adalah seorang selebriti di industri hiburan. Sutradara yang memiliki reputasi baik namun memiliki temperamen eksentrik seperti ini sering menjadi bahan perbincangan mereka. Tuan Lin ingin menemukannya. Chen Fan sedikit malu, sutradara ini telah pensiun dari industri hiburan, dan secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengarahkan pembuatan film. Tidak dapat membantu. Lin Yi berbicara dengan nada yang lebih panjang, berbalik dan hendak pergi, lupakan saja. Saya bisa membantu. Saya bisa membantu. Chen Fan hampir menangis dan berjuang untuk berdiri. Dia ada di Shanghai. Saya dapat menemukannya, Tuan Lin. Lin Yi menoleh untuk melihat Chen Fan, menatapnya tampak cemas dan takut. Tidak buruk sama sekali karena dia sangat ramah. Dia tinggal dalam pengasingan di Shanghai, dan biasanya hidup dalam pengasingan. Saya baru mendengarnya belum lama ini. Chen Fan takut Lin akan berbalik dan pergi, memotong satu-satunya kesempatannya untuk pamer. Yakinlah, Tuan Lin, saya akan segera menemukannya. Aku pergi sekarang juga. Dia menelan ludah, takut Lin Yi akan menolak, jadi dia mengambil informasi itu dan berlari keluar dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Liu Feifan berdiri di samping dan tetap diam. Melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit terkejut. Kakak Lin, sepertinya dia takut padamu. Apakah aku menakutkan? Lin Yi hanya bisa menghela nafas, ini semua salah paham tentangku. Liu Feifan mengangguk, ini memang salah paham. Saudara Lin adalah orang yang baik dan tidak menakutkan sama sekali. Kamu masih memahamiku. Lin Yi melambai, Liu Feifan mengerti, segera mendekat dan merendahkan suaranya. Orang-orang itu mulai mengikuti kita dari bandara. Dari apa yang saya tahu, mereka bukan dari keluarga Chen. Keluarga Chen mungkin juga tidak punya nyali. Siapa itu? Mereka menatapnya sejak dia turun dari pesawat. Tidak, tepatnya, ketika dia berangkat dari Tianhai dan naik pesawat, orang-orang itu berbaur dengan kerumunan. Lin Yi benar-benar tidak menyangka akan ditatap ketika dia datang ke Shanghai untuk berbisnis. Bersihkan, dia memesan. Liu Feifan mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Begitu Lin Yi berjalan ke jendela, dia mendorongnya hingga terbuka, menundukkan kepalanya, dan melihat ke bawah. Ada sebuah mobil hitam yang diparkir di depan hotel, yang dia ikuti sepanjang perjalanan dari bandara masih di bawah. Bab 362. Lin Yi melihat sekali dan mengabaikannya. Dia datang ke Shanghai kali ini bukan hanya untuk membantu Ye mengundang sutradara, tetapi juga untuk mengurus urusannya sendiri. Di bawah, di dalam mobil berwarna hitam itu, tidak ada seorang pun di barisan depan, melainkan ada dua orang yang duduk di barisan belakang. Kacanya dilapisi film pemancar cahaya sehingga orang di luar tidak dapat melihat ke dalam, namun mereka dapat melihat dengan jelas keluar. Mereka menatap pintu hotel untuk memastikan mereka tidak melewatkan Lin Yi. Dong dong dong. Tiba-tiba, seseorang mengetuk jendela. Salah satu dari mereka terkejut dan berbalik untuk melihat wajah Liu Feifan muncul di sana. Kedua orang itu saling memandang, menurunkan sedikit kaca jendela mobil, dan bertanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Liu Feifan melambai, keluar dari mobil. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja dan jangan ganggu kami. Mereka menolak keluar dari mobil dan bahkan tidak mau memperhatikan Liu Feifan, jadi mereka menutup jendela. Liu Feifan mengambil kesempatan itu untuk memblokir kunci di jendela mobil untuk mencegah jendela menutup. Kemudian dia menarik jarinya dan menurunkan jendela mobil dengan paksa, membuat mereka berdua tertegun. Turun, Liu Feifan berkata lagi, atau, aku sendiri yang akan menyeretmu ke bawah. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera keluar dari mobil. Mereka memandang Liu Feifan dengan marah dan berpura-pura marah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Liu Feifan tersenyum dan tiba-tiba mengambil tindakan, masing-masing meninju leher kedua orang itu. Kedua orang itu merasakan mata mereka menjadi hitam dan mereka kehilangan kesadaran. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sangat cepat. Tidak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikan hal ini. Liu Feifan menggendong kedua orang itu di kursi belakang, mengeluarkan kunci mobil dari saku salah satu mereka, langsung menyalakan mobil dan pergi dari hotel. Dia mengemudikan mobilnya ke tempat terpencil, mengikat kedua orang itu dengan sabuk pengaman, melepas kaus kaki satu orang, memasukkannya ke dalam mulut, dan membiarkan kedua orang itu berteriak ketakutan. Jangan membuat dirimu mendapat masalah. Liu Feifan berkata, jika tidak, apa yang saya masukkan ke dalam mulut Anda lain kali bukanlah kaus kaki. Ini hanyalah peringatan kecil. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Keduanya berjuang keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat melepaskan diri.
Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Liu Feifan untuk mengikat dua orang yang terlatih. Pada saat yang sama, Chen Fan benar-benar mencoba yang terbaik dan menggunakan semua koneksi yang bisa dia gunakan untuk menemukan direktur yang penyendiri. Bagaimana dia benar-benar tahu di mana sutradara tinggal, tetapi mengatakan dia tidak tahu berarti mencari kematian. Tolong tuliskan alamatnya secara detail dan kirimkan padaku, sampai ke nomor rumahnya. Pastikan kamu tidak melakukan kesalahan. Setelah akhirnya menanyakan alamatnya, Chen Fan hampir menangis, saya harus menemukannya. Apakah Tuan Chen mengubah seleranya baru-baru ini? Saya memiliki beberapa bintang muda yang baru saja direkrut. Apakah Anda tertarik? Chen Fan langsung menutup telepon. Dia sekarang takut pada bintang wanita ketika dia mendengar ini. Wanita adalah masalah kecantikan, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi akhir-akhir ini. Chen Fan takut dia akan dibiarkan dengan tangan kosong, jadi dia segera membeli hadiah dan pergi ke alamat yang dia dapatkan. Dia pertama-tama mengunjungi direktur untuk melihat apakah dia dapat membantu Lin Yi menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kontribusi, dan dia tidak mau melewatkannya. Mobil tidak bisa masuk ketika sampai di gang di kota tua. Chen Fan turun dari mobil dan bertanya-tanya sampai dia menemukan nomor rumah spesifiknya. Bangunan tabung bobrok ini memancarkan suasana tahun 1980-an dan penuh jejak waktu. Chen Fan sedang tidak berminat untuk menghargainya, dan berjalan di lantai batu yang kasar dengan curiga sampai dia mencapai pintu. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Chen Fan mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Setelah mengetuk dua kali, pintu kayu rumah tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah keriput dan marah. Diam, seorang pria parubaya dengan suara serak, mata merah dan kantung mata dalam. Dia tampak seperti sudah lama tidak tidur. Dia memelototi Chen Fan, sedikit galak, siapa yang memintamu mengetuk pintu? Cepat pergi, apakah itu Direktur Zhang? Chen Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar gelar tersebut, Zhang Ruoming tertegun sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu mengenali orang yang salah. Dengan keras, dia langsung menutup pintu. Hidung Chen Fan hampir bengkok karena benturan tersebut, dan dia memamerkan giginya dan hampir menangis kesakitan. Watak ini memang bau dan sangat kejam. Jika Lin Yi tidak mencarinya, Chen Fan tidak akan sanggup menanggungnya. Dia akan bergegas masuk dan memukuli Zhang Ruoming dengan kejam. Tapi kalau kami yakin dia tinggal di sini, tidak apa-apa. Kami belum bisa mendapatkannya secara langsung, tapi setidaknya kami sudah menemukannya dan bisa memberi penjelasan pada Lin Yi. Chen Fan segera kembali ke hotel dan melaporkan situasinya kepada Lin Yi. Direktur Zhang tinggal di gang itu. Saya hanya pergi untuk memastikannya. Tidak ada yang salah. Hidung Chen Fan sedikit merah dan bengkak, hanya saja orang ini memiliki temperamen yang buruk. Jika dia datang ke pintu dengan gegabah, saya khawatir dia akan mengusirnya. Tuan Lin, dengar, apakah Anda ingin saya mengundang beberapa orang di industri yang merupakan mantan temannya untuk membantu menjadi perantara? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri. Dia melirik hidung Chen Fan, mengangkat tangannya, dan aliran udara langsung mengenai titik akupuntur di dekat pangkal hidungnya. Chen Fan segera merasakan rasa sakitnya sangat berkurang. Sungguh luar biasa, bukan? Dia masih shock. Lin Yi telah berbalik dan turun, dan Liu Feifan menunggunya di bawah. Kedua orang itu saling memandang, dan Lin Yi tahu bahwa ekornya telah dipotong oleh Liu Feifan. Ayo kita cari direkturnya. Ya. Kedua orang itu berjalan cepat menuju pintu, diikuti oleh Chen Fan, yang bergegas ke depan untuk memimpin jalan. Kedua orang yang diikat di dalam mobil oleh Liu Feifan akhirnya berhasil melepaskan diri, dan tubuh mereka sudah basah oleh keringat. Dia menunjukkan belas kasihan, kalau tidak kita mungkin mati kelaparan di mobil ini. Ayo kembali dan beritahu Tuan Ning. Mereka berdua tidak berani menunda. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka begitu berhati-hati dan tidak pernah mengekspos diri mereka dari awal sampai akhir. Mereka bahkan mengawasi Lin Yi dan yang lainnya sepanjang jalan dan sangat berhati-hati. Mereka telah menerima pelatihan kontra pengintaian. Kedua orang itu kembali ke kilang anggur bawah tanah dan segera masuk. Di mana Tuan Ning? Di gudang anggur. Mereka segera masuk dan melihat seorang pria parubaya mengenakan rompi, menyendok sesendok wine dari tong dengan sendok wine dan memasukkannya ke dalam mulut secukupnya, sehingga mereka harus minggir dan tidak berani mengganggunya. Setelah pria parubaya itu menyegel tong itu lagi, dia mengambil satu langkah ke depan. Kenapa kamu kembali? Ning Xuan melirik kedua orang itu dan berkata, saya tidak ingin Anda menatap Tianhai. Jika ada situasi apapun, telepon saja dan laporkan. Tuan Ning, orang itu datang ke Shanghai. Kami tidak punya waktu untuk melapor, jadi kami mengikutinya kembali.
Salah satu dari mereka berkata, lagi pula, dia menemukan kita. Dia menemukan kita ketika kita masih di Tianhai. Oh, Ning Xuan menyipitkan matanya dan mengangguk, itu normal. Akan aneh jika seseorang yang dapat menyebabkan badai di sepanjang pantai begitu mudah untuk dipantau. Dia melirik kedua pria itu. Tapi dia tidak membunuhmu, bersambung.